Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yorobun, annyeonghaseyo. Kita sampai pada pertemuan 14 ya. Ini pertemuan terakhir. Eh, dan ini adalah tata bahasa terakhir yang bisa saya kasih. Atau mungkin sebenarnya ada satu lagi sih Yorobun, tapi terlalu banyak ya. Dan saya lihat rata-rata sudah diajarkan semua sebenarnya di apa namanya di semester 1 sampai 7 ya Yorobun. Semester 1 sampai 6 gitu. Tapi enggak apa-apa, kita ngulang saja. Adapun untuk pertemuan ini 3 ya tata bahasanya, yakni dorok, lalu ada niendedaga, dan eumyo. Langsung saja kita mulai ke yang dorok. Dorok itu sebenarnya bisa menempel dengan kata kerja dan kata sifat ya teman-teman ya. Dan itu bisa berarti agar atau sampai gitu. Mungkin yang sering teman-teman pelajari di sini ya artinya ya agar atau supaya. Jadi sebenarnya dia menempel dengan beberapa keterangan waktu itu mengartikan sampai gitu. Maksudnya sampai besok, saya sampai tengah malam gitu. Menunjukkan kadar melakukan sesuatunya itu sampai seberapa lama ya. Di sini ada contohnya. Yang pertama kita lihat contoh di dalam percakapan. 올림픽에 처음으로 참가하게 되는데 기분이 어떠세요? Bagaimana perasaan Anda akhirnya jadi mengikuti kompetisi Olimpik ya, maksudnya mengikuti Olimpik untuk pertama kalinya gitu kan. 어렸을 때부터 올림픽에 나가는 게 꿈이었는데 꿈을 이루게 되어서 아주 기쁩니다 gitu kan ya. Oh, dari kecil impian saya adalah maju ke Olimpik gitu ya. Dan ya saya pastinya sangat senang karena akhirnya impian tersebut terwujud. 내일부터 경기를 치를 텐데 각오할 말씀 해주세요 gitu kan. Besok Anda akan bertanding gitu kan. Bisa tolong sampaikan beberapa patah kata mengenai persiapan Anda gitu kan ya. 좋은 성적을 거두도록 최선을 다하겠습니다. uh, bisa Anda sampaikan satu patah kata untuk menyemangati gitu ya. 최선을 다하겠습니다. Saya akan berusaha yang terbaik agar gitu ya mendapat atau meraih nilai yang baik gitu ya. Mungkin rekornya ya, record gitu ya, rekor yang baik gitu ya. Lalu 요즘 건망증이 심해서 걱정이에요. 무슨 일 있었어요? 내가 어제가 어머니 생신이었는데 까맣게 잊어버렸지 뭐예요. 그래서 어머니가 서운해지셨겠네요. 그래서 저는 가족의 생일을 잊지 않도록 달력에 표시를 해놓아요. 저도 그래야겠어요. gitu kan. Oke. Belakangan apa namanya? Apa ya kumanjang itu ya, ya Rabun? Eh, penyakit lupa kayaknya, penyakit lupa ya. Misalnya gejala lupa lah gitu. Belakangan lupa gue parah, lupa aku belakangan tuh pelupa aku makin parah nih gitu kan. Aku jadi khawatir gitu kan ya. Ada apa sih gitu kan? Kemarin tuh ulang tahunnya ibu gitu kan dan aku tuh bener-bener ngeblank banget, bener-bener lupa gitu kan. Wah, ibu kamu pasti sedih banget gitu kan. Ya, makanya aku tuh apa namanya menandai di kalender gitu kan ulang tahun keluarga agar tidak lupa gitu. Wah, aku juga harus kayak gitu deh kayaknya ya. Di sini contoh ini. 아이들이 ini kata dasarnya ita ya, Rubun. Ita, kata kerja ya. Ini koduda, ini juga kata kerja ya. 아이들이 자신감을 갖도록 칭찬을 많이 해줘야 합니다. Kita harus banyak memuji agar anak-anak memiliki kepercayaan diri. Ini juga kata dasarnya kata. Kata itu artinya memiliki ya. 여름에는 더위로 지치 않도록 휴식을 충분히 취하는 것이 중요해요. Jadi penting untuk beristirahat dengan penuh ya. 휴식을 취하다 itu artinya beristirahat. Jadi penting untuk beristirahat dengan penuh gitu ya, dengan penuh gitu, dengan cukup gitu ya, agar tidak kelelahan. Jida itu kelelahan. Karena panas di musim panas gitu ya, summer. Jida itu teman-teman artinya kelelahan. 구급차가 지나가도록 길을 비켜주었다.
kami menyingkir gitu ya, meminggir gitu ya, menyingkir eh, menginggir atau kita itu kan nanti yang menyinggir ke sana gitu ya, menepi gitu. Kami menepikan jalan gitu, maksudnya menyediakan jalan di sini. Giril juga Giral Juda itu artinya ya anggap saja menepi lah teman-teman. Ini kan sebenarnya mengosongkan jalan ya. Kami mengosongkan jalan atau bisa diartikan si Giral Juda itu anggap saja kami apa namanya membuka jalan atau kami apa namanya melipir gitu ya agar ambulan bisa lewat. Ingat kemarin saya ke Ancol ada ambulan lewat kita langsung melipir. Kwanggang Gigi Mani ini kata dasarnya Jina Jina kada ya teman-teman. Ini juga kata kerja. 관광객이 많이 찾아오도록 적극적으로 홍보를 하고 있다. eh, apa namanya sedang apa 홍보를 하다 itu artinya sedang mengiklankan dengan agresif ya. Kami ya, maksudnya ini tempat sedang diiklankan dengan agresif agar para pengunjung eh, banyak datang gitu ya. Ini kata dasarnya caja oda. Agar datang ya, caja oda. Lalu 노약자와 장애인이 이용하기 변하도록 유교의 승강기를 설치했다. Jadi apa namanya ini Korea tuh susahnya gini ya, Robun. Siapa yang membuat itu juga nggak tahu gitu kan. Makanya mau tidak mau kalau kata aktif Solsieta ini karena tidak tahu siapa yang memasangnya, mau nggak mau kita biasanya menerjemahkan menjadi pasif gitu kan. Jadi lift dipasang di jembatan agar eh, apa namanya orang tua dan penyandang cacat mudah ya nyaman menggunakannya gitu ya. Ini yang Senggang Girl Solcieta pasti pemerintah kan, tapi di sini nggak ada pengbunannya, nggak ada subjeknya. Makanya itu yang sulit menerjemahkan. Jadi mau nggak mau karena ini aktif dan tidak ada subjeknya, ya kita ganti saja jadi menjadi kalimat pasif. Jadi tahu siapa yang mendirikan. Kalau ada subjek kan berarti kan pemerintah memasang lift gitu kan ya. Kalau ini nggak tahu ya udah akhirnya lift itu dipasang di jembatan agar para apa namanya orang orang tua dan penyandang cacat itu bisa mudah menggunakan jembatannya karena mereka mau menyeberang eh, apa namanya orang tua dan penyandang cacat kan susah dong kalau naik tangga makanya dibuatin lift untuk naiknya ke jembatan nanti mereka nyebrangnya tinggal jalan atau pakai kursi roda gitu ya. Kalau ini kata dasarnya penhada. Penhada di sini adalah kata sifat. Oke lanjut. 실수하지 않도록 꾸준히 연습해야 해요. Jadi harus ini juga sama subjeknya pasti kita harus apa namanya latihan dengan apa ya istiqomah dengan sering dengan reguler gitu jadi dengan teratur ya oke harus latihan dengan teratur agar tidak melakukan kesalahan ini kata dasarnya silsuhada ditambah dengan ji anta jadi silsuhaji anta kita boleh ya teman-teman pasangkannya dia dengan negatif kata negasi 중요한 회의니까 늦지 않도록 조심하세요. Hati-hatilah atau camkan agar tidak terlambat karena besok rapat penting gitu ya. Ini juga kata dasarnya 늦지 않다. Coba dicamkan baik-baik ya, diingat baik-baik, tidak agar tidak terlambat besok karena besok rapat penting. 병이 더 악화되지 않도록 술과 담배는 삼가하세요 gitu kan. Hindari arak dan rokok agar penyakitnya tidak lebih memburuk gitu ya. Aqua hada itu artinya memburuk. Aqua deda. Nah ini tambah ji anta tidak memburuk. Aqua deji anta. 유리로 만든 제품이니까 깨지지 않도록 조심해 다루세요. Mohon untuk perlakukan ya dengan hati-hati agar tidak pecah karena ini juga nggak ada coba. Mungkin karena sama-sama tahu yang ngomong sama yang mendengar ya. Karena ini barang yang dibuat dari kaca. Kata dasarnya apa teman-teman? Kejiji anta. Kejida itu kan pecah ya, Robun. Tidak pecah, kejiji anta. 선생님께서는 어려운 내용을 누구나 이해할 수 있도록 쉽게 설명해 주셨다. Jadi guru menerangkan dengan mudah agar siapa saja dapat
memahami isi yang sulit tersebut gitu. Isi yang sulit ya, mungkin penjelasan yang sulit. Ini kata dasarnya iehada ya Rabun. Iehada kan mengerti, kalau ditambahkan dorok dapat mengerti. Nah, kalau misalnya dapat oh, iehada itu kan mengerti. Kalau ihadorok berarti agar mengerti. Nah, kalau dapat mengerti kan iehar suita. Iharsu ita. Nah, kalau misalnya agar dapat mengerti, berarti rumusnya iharsu ituruk gitu ya. Baik ya Rabun. Nah, ini kebanyakan yang artinya adalah agar atau supaya gitu ya. Oke, kita sekarang yang agar dulu ya. Ini contoh, mari kita buat kalimatnya coba ya. Agar meraih nilai bagus tadi ya, agar tidak lupa ulang tahun, agar memiliki kepercayaan diri, agar tidak kelelahan, agar ambulan lewat, agar pengunjung banyak datang, agar tidak melakukan kesalahan. Teman-teman kan sering ngomong kayak gini misalnya, agar meraih nilai bagus, saya belajar siang malam. Agar tidak lupa ulang tahun, saya pasang alarm di handphone. Agar memiliki kepercayaan diri, saya selalu berdandan. Agar tidak kelelahan, saya minum vitamin. Agar ambulan lewat, apalagi ya contohnya selain mengasih jalan. Agar ambulan lewat, saya apa namanya pergi ke kiri gitu ya. Agar pengunjung banyak datang, kami kasih event apa namanya ya pun door prize gitu ya, agar tidak melakukan kesalahan saya hati-hati seperti itu. Teman-teman kan sering ngomong seperti dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau mau di bahasa Korea kan tinggal si eh, yang apa menempel dengan agarnya itu di depan dan agarnya itu di belakang. Ini menjadi seperti ini ya, agar apa menarik nilai bagus. Nah, kebetulan si dorok itu mau berakhiran konsonan atau berakhiran vokal, tetap hanya pakai dorok ya rebun dorok. Oke, gitu ya rebunnya berarti cawan song jogel kodu dorok gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau nambahin agar bisa meraih nilai bagus, ya berarti kan bagusnya ini kan, ya kan? Nah, nilainya ini kan, meraihnya ini. Kalau bisanya ya berarti setelah koduda yaitu su ita. Berarti menjadi daun sonjogel ko dul su it doro gitu ya Rabun ya. Agar tidak lupa ulang tahun pacar gitu kan. Berarti namja 친구의 생일을 잊지 않도록 misalnya 핸드폰 알람에 eh, apa 적어 놓았어요. Saya menulisnya gitu ya. Saya menulisnya di handphone, di alarm handphone gitu ya. 자신감을 가지도록 매일매일 화장해요. 어, 여름에 금방 지치는데, 네, 여름에, karena kan panas banget ya 여러분. 여름에는 몸이 어, 금방 지칠 수 있는데 kan bisa dengan cepat gitu ya, kelelahan. 지치죠 않도록, 지치지 않도록 매일 비타민을 먹용해요. 먹용해요 itu artinya mengkonsumsi ya, 먹용해요 atau teman-teman bisa bilang makan juga nggak apa-apa. Dan sebagainya ya Robun ya, tidak susah ya ini ya. Oke, berikutnya kita masuk ke yang kedua. Kita lihat ini arti dari dorok yang kedua ya. Contohnya gini. 목소리가 왜 그래요? 감기 걸렸어요? Suara kamu kenapa begitu? Kena flu ya? 아니에요. 어젯밤에 우리나라 팀 월드컵 경기가 있었잖아요. kemarin kan ada pertandingan World Cup tim World Cup negara kita
Ah, 그래서 응원을 했어요. kamu jadi mendukungnya sambil teriak-teriak ya, gitu kan. 네, 먹이 쉬도록 응원했는데 져서 너무 아쉬워요. Iya, padahal sudah apa namanya, mensupport gitu ya, menjadi supporter sampai gitu ya. Ini sida ya, Rabun. Sida itu artinya kalau nempel sama kata mogi, mogi itu kan tenggorokan. Mogi sida itu artinya tenggorokannya kering gitu atau sudah sampai tidak bersuara lagi sampai serak gitu. Jadi silakan diartikan ini serak gitu ya. 네, 목이 쉬도록 응원했는데 져서 너무 아쉬워요. Iya, padahal aku apa namanya mendukung sampai suara aku habis, sampai aku serak, sayang banget kalah gitu ya. Yang bawahnya ya teman-teman. No, 어제 몇 시에 들어왔어? Kamu pulang jam berapa kemarin malam gitu kan? 어제 회식이 있어서 좀 늦게 들어왔어요. kemarin ada makan malam ada makan bareng gitu. Jadi aku agak malam sih pulangnya agak telat gitu. 12시간 넘도록 네가 안 들어와서 어제 엄마가 얼마나 걱정하셨는지 알아? Kamu nggak tahu ya, ibu tuh khawatir banget kemarin karena kamu belum pulang sampai lebih gitu ya, sampai lebih nomta itu artinya lebih ya, nomta, nomtorok gitu kan, sampai jam 12 lebih gitu kan. 그랬어? 전화하라고 하려고 했는데 배터리가 없어서 못했어. Gitu ya. Aku kemarin pengen nelpon sih, tapi baterai aku habis, kemarin jadi nggak bisa nelpon gitu ya. Ya berikutnya, 임마에 멍이 들도록 세게 부딪혔어 gitu kan. Ini apa namanya, ketabrak kencang banget ini pasti gitu kan. Ketabrak kencang banget sampai 멍이 들다. 멍이 들다 itu artinya biru ya, rebut memar. 멍이 들다 itu memar, sampai memar gitu kan. Eee, ini, apa namanya, ketabrak kencang banget sampai, apa, lebam di, jidat, apa sih, kening ya. "마흔이 넘도록 결혼할 생각을 안 해요." gitu kan. Eee, dia tuh nggak berpikir mau menikah, sampai umur 40 gitu. "마흔이 넘도록 결혼할 생각을 안 해요." gitu kan. 취하도록 ini juga nomta ya 여러분 ya. 취하도록 술을 마시는 것은 건강에 좋지 않아요 gitu kan. Tidak bagus untuk kesehatan loh. Apa tuh? Minum arak sampai mabuk. Nah, ini kata dasarnya 취하다 여러분. 취하다 itu artinya mabuk gitu ya. Bare 물집이 잡히도록 걸어 다녔어요 gitu kan. Aku jalan loh sampai apa namanya ya Rebun, pakuan nih kaki aku pakuan. Pakuan bener kan ya Rebun ya? Yang sampai kakinya tuh jadi kayak ada daging kasar gitu saking kayak main gitar gimana sih Rebun? Apa sih sebutnya? Pakuan kan bener ya? 손가락에 굳은 살이 박히도록 기타 연습을 했다. Aku latihan gitar sampai ini nih, ini juga pakuan. Apa sih ya Rabbun? Jadi kalau muljibit, aduh, ini kata dasarnya muljibi capida ya Rabbun. Muljibi capida itu artinya jadi kayak apa ya? Melepuh, mohon maaf. Ini melepuh ya Rabbun. Jadi kadang kan ada tuh teman-teman kalau misalnya kayak kena air panas terus kan ada air nanah di dalamnya, bukan air nanah, air biasa lah ya, itu sebutnya muljib ya Robun. Berarti mungkin dia karena jalan belakangnya kakinya luka gitu ya, terus sampai akhirnya melepuh lah. Melepuhnya mungkin karena luka terus jadi menimbulkan air di gitu. Itu sebutan untuk muljib. Jadi kayak melepuh atau melenting gitu ya, Bun. Melepuh atau melenting. Jadi melenting tau lah ya teman-temannya ada bulatan terus di dalamnya ada air gitu ya. Nah, kalau yang Guden Sal Pakida ini, nah ini baru pakuan teman-teman. Guden Sal Ri Pakida. Jadi sampai muncul pakuan gitu ya. Karena saya latihan gitar sampai pakuan nih di tangan, di telapak tangan gitu. 흰철지가 노래지도록 오래 입어요. 아이고, 아이고. Hmm. Lalu di sini baju eh, kemeja berwarna putih
dipakai lama gitu ya sampai kekuningan gitu ya. Jadi dia pakai baju itu sampai si baju itu pun berubah warna menjadi kuning gitu ya. Ada yang kayak gitu kan ya. Ntar baru beli lagi kalau udah gitu. Pega toji dorok bagus saya. Saya makan sampai perut kayak mau meledak gitu. Tojida itu sebenarnya meledak tapi nggak mungkin kalau kita bilang makan sampai perut meledak. Padahal nggak meledak gitu loh. Makanya kita selalu mengartikannya sampai perut ingin meledak gitu ya. 아토피에 걸리면 미치도록 마려워서 밤에 잠도 못 자요. Kalau kena atopi, atopi itu jadi kayak penyakit kulit gatal banget ya Robun, entah itu bentuknya bercak-bercak gitu ya, atau pokoknya penyakit kulit karena alergi gitu ya. Jadi kalau kena atopi, saya sampai nggak bisa tidur di malam hari karena gatal sampai gila gitu loh. Maksudnya sampai bikin gila banget ini gatalnya gitu. Gila banget ini gatalnya kadang kan kayak gitu ya teman. 1년이 다 되도록 연락이 없어요. Tidak ada kontak tidak ada ya, kabar ya, tidak ada kontak atau tidak ada kabar sampai 1 tahun gitu ya. 몇 달이 지나도록 요주한 범인을 못 찾고 있어요 gitu kan. Eh, belum bisa menemukan pelakunya sampai lewat beberapa bulan. Oke, Rebun ini adalah yang dan ya. Yang dan. Salah ini. Oke, yang dan ya Rebun. Nah, coba kita lihat di sini. Kayak kalau teman-teman mau ngomong misalnya sampai tenggorokan kering, sampai lewat jam 12 atau sampai sampai pagi gitu ya. Apa sebyok sebyok turuk gitu kan. Uros어요 gitu kan nangis sampai subuh gitu kan ya. 2시간 지나도록 2시간 넘도록 울었어요. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngomong seperti ini sampai tenggorokan kering, sampai lewat jam 12, sampai lebam gitu ya. Kan tadi ini juga udah itu ya mogi mogi sida gitu ya. 12시간 넘다 gitu ya dan sebagainya. Gitu ya. Lebam, mongi terda gitu ya. Gitu ya. Lewat 40 tahun gitu ya. Melenting tadi ya, mulcibi capida gitu ya. Perut meledak itu kayak begat hojida tapi nggak sampai meledak ini teman-teman. Nggak ada kisah begat hojida. Gila itu michida berarti michidoro gitu ya. Misalnya sampai tenggorokan kering manggil-manggil namanya gitu kan. 모기 시도록 너를 불렀어. 근데 넌 내, 너는 안 들었어. gitu. 못 들었어. gitu kan. 12시간 넘도록 드라마를 봤어요. gitu ya. 멍이 들도록 세게 때렸어요. 세게 때리다 itu artinya mukulnya keras ya. 세게 때렸어요. Atau 세게 쳤어요. menendang gitu kan. Kata dasarnya tidak ya. Ini kata dasarnya terida. 내가 도지도록 아주 많이 먹었다 gitu ya. 배가 터지도록 불렀어요 gitu kan. Kenyang sampai mau meledak gitu ya. 그 사람은 미치도록 사랑해 gitu. 그 남자를 너 미치도록 사랑하니까 나는 그 남자가 없는 것보다 죽는 게 나아 gitu kan. 그런 미친 여자가 있네. Oke, selanjutnya gitu ya sampai. Nah ini kalau dalam bahasa Koreanya berarti mogi sita berarti mogi sitorok gitu ya. Mogi sitorok. Misalnya mogi sitorok mogi sitorok misal mogi sitorok 노래를 연습했다 gitu kan. Latihan nyanyi sampai serak gitu ya. 12시가 넘도록 너를 기다렸어. misalnya tambah bam dong. 밤 12시가 넘도록 너를 기다렸어. 왜 안 왔어? gitu kan. 왜 안 왔니? gitu kan. gitu ya. 멍이 들도록
때렸잖아 gitu kan. Kamu kan mukul aku sampai 너는 너는 이마에 멍이 들도록 날 때렸잖아. 미안하지도 않아? gitu kan. 마음이 넘도록 apa ya contohnya? 마음이 넘도록 마음이 넘도록 마음이 남도록 misalnya eh 아기를 못 가졌어요. belum punya anak gitu kan. sedih ya 여러분. 못 가졌다 gitu kan. 아직은 못 가졌어 gitu kan. 물집이 잡히도록 물집이 잡히도록 어 apa ya 여러분? 물집이 잡히도록 apa ya? misalnya sone jadi sone di tangan gitu ya teman-teman di tangan sone sone 물집이 잡히도록 apa ya 여러분? 음, misalnya 50인분 떡볶이를 만들었다 gitu kan. Saya membuat tteokbokki untuk 50 porsi sampai gitu kan. Sampai di tangan melengking gitu ya. 배가 터지도록 배가 터지도록 어 5병 물을 마셨다 gitu. Saya minum air 5 botol sampai pengen meledak gitu kan ya. 미치도록 사랑했다. Aduh, aku mencintainya sampai gila. Gitu ya, Robun ya, nggak susah ya. Ini sangat gampang sekali, silakan dipelajari. Gitu ya. Ini yang tadi ya, si Robun. Sekali lagi berarti ini yang tadi di awal ini ya, artinya sampai gitu ya. Sampai agar, supaya. Lalu yang berikutnya adalah ini artinya sampai gitu ya. Jadi sampainya bukannya docak ada, bukan rata itu ya Robun. Bahasa Indonesianya karena sama semua sih. Jadinya mau nggak mau saya juga artikannya kayak gitu. Karena kondisinya pun diartikan sampai untuk situasi-situasi atau konteks-konteks yang diberikan di dalam kalimat ini ya Robun. Baik, kita lanjutkan lagi ke Niendetaga. Niendetaga itu bisa kita artikan dengan selain ya, Rabun. Jadi selain melakukan apa, melakukan itu, gitu ya. Selain melakukan ini, melakukan itu. Selain melakukan ini, melakukan juga itu. Yuk kita langsung aja ya lihat contohnya di sini. 그 영화는 주인공이 연기를 잘하는 데다가 이야기도 재미있어서 흥행에 성공했다 gitu ya. Jadi film itu meraih sukses gitu ya maksudnya 흥행에 성공했다 itu anggap aja sukses ya Robun meraih kesuksesan sukses di meraih popularitas gitu ya sukses meraih popularitas karena selain acting pemeran utamanya bagus ceritanya pun menarik gitu. 우리 엄마가 직접 만들어 주시는 간식은 cemilan kudapan yang dibuatkan langsung oleh ibu aku selain enak, nutrisinya juga berlimpah gitu ya. 아버지는 ayah 건강에 나빠지셨다. kesehatannya memburuk karena selain merokok, minum, sering minum juga arak. 그 가수는 인터뷰에서 자신이 좋아하는 데다가 잘하는 일을 직업으로 갖게 돼서 행복하다고 했다. penyanyi itu berkata dirinya gembira karena
karena memiliki pekerjaan karena apa namanya jadi gini. Penyanyi tersebut mengatakan dirinya bahagia di dalam interview. Di interview dia mengatakan dirinya bahagia karena memiliki pekerjaan eh, eh, yang selain disukainya adalah yang pandai dilakukannya. Jadi memang dia bekerja, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disukainya dan pekerjaan yang cocok dengan talentanya gitu maksudnya ya. 승규야, 약속 시간이 다 돼 가는데 아직 도발을 안 했어. gitu. 승규, ini udah jam janjiannya udah pas kok maksudnya udah jam janjian loh. Kamu kok belum berangkat juga sih gitu kan? Miane. Sekarang maaf gitu kan. Selain juga bisnya karena selain bisnya juga baru berangkat, aku juga harus jemput Jisoo dulu. Kayaknya bakal telat deh gitu ya. Oke, Robon ya, kurang lebih kita artikan dengan nyendetaka gitu. Dengan selain. Nah, contoh yang lain, 나는 최근 운동을 시작한 데다가 식이요법도해서 건강이 좋아지고 있다. Kesehatanku itu semakin membaik karena aku belakangan selain mulai olahraga, aku juga mengikuti diet gitu ya. 민준이는 졸린 데다가 고속도로가 너무 막혀서 휴게소에서 좀 쉬기로 했다. Minjun akhirnya memutuskan untuk istirahat di apa namanya rest area karena selain dia mengantuk, tolnya juga macet banget gitu ya. 어제는 비가 많이 온데다가 바람 불어서 외출을 하지 않았다. Kemarin aku tidak keluar rumah karena selain hujan deras, anginnya juga kencang gitu kan. 영수는 감기에 걸린 데다가 열이 나서 병원에 다녀왔다. 영수 pergi ke rumah sakit karena selain dia kena flu, ada panasnya juga gitu. Akhirnya dia ke rumah sakit. 항상 일찍 오시더니 오늘은 무슨 일로 지각을 하셨어요? Biasanya datang lebih awal terus. Kok sekarang kenapa nih terlambat? Ada apa gitu kan? 늦잠을 잤는데다가 눈 때문에 길이 미끄러워서 늦었어요. Iya, aku terlambat ya karena selain bangunnya kesiangan, apa namanya jalanannya juga licin karena salju gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. 승규는 잘생긴 데다가 성격도 좋아서 인기가 많다. Sengyu itu terkenal loh karena selain dia ganteng, sifatnya juga baik. 김치는 매운 데다가 마늘 냄새가 강해서 외국인이 싫어할 수도 있다. 김치 itu karena gitu ya. Jadi gini, orang-orang asing bisa jadi tidak kimchi bisa jadi ya, resudoita bisa jadi tidak disukai oleh orang asing karena selain pedas eh, bau bawang putihnya pun keras gitu ya. 이번 주 월요일은 공휴일인데다가 숙제도 없어서 지수는 마음 놓고 놀았다. Apa namanya? Senin Minggu ini Jisoo main sepuas hati. Maamnuku itu dengan tenang ya. Main dengan tenang atau main dengan sepuas hati karena selain juga tanggal merah, PR juga nggak ada gitu ya. 요즘 어머니께서 기분 안 좋으신 것 같아서 선물을 사려고 하는데 뭐가 좋을까? 어, belakangan ibu kayaknya kondisi hatinya nggak enak deh gitu loh. Kayaknya beliau lagi bad mood gitu kan. Aku ingin mau belikan hadiah nih gitu kan. Apa ya bagusnya gitu kan. Kucil derening teh. Gimana kalau kasih bunga? Bunga kan selain cantik, juga wanginya enak gitu kan. Itu bikin gitu kan 기분을 좋게 해주잖아. Itu kan buat buat suka perasaan orang gitu loh yang menerimanya.
Oke, jadi ya Rabun, kita artikan dengan selain ya. Jadi kayak misalnya teman-teman mau ngomong gini nih. "Hmm, kemana nih? Kok? Oh, di situ. Oh ya, oh, aduh, pasti gara-gara ini nih. Karya Rabun. Oke, jadi misalnya teman-teman kan bisa bilang pandai. Jadi, oh Indonesianya mana? Aduh. Jadi kalau mau ngomong, eh, jadi kan kalau kita kan ngomong bahasa Indonesianya kayak gini ya. Selain pandai berlakon, pandai acting, dia juga pandai bernyanyi gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan selain dulu ya kan selain ini begini juga gitu ya ya Rabun. Nah, kalau ini selainnya dibelakangin gitu. Misalnya selain cantik, dia menjadi cantik selain gitu ya. Selain mahal menjadi mahal selain gitu ya. Jadi contohnya misalnya selain cantik gitu kan, berarti menjadi cantik selain. Maka cantiknya itu yepeda, dannya dibuang karena dia berakhiran vokal, pakainya nien detaga. Nanti saya ajarkan ya Robun karena ini ada urutannya, ada aturannya kapan pakai nian, kapan pakai nan. Bergantung juga apa namanya kata keterangan eh kata sifat atau kata kerja gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngomong pandai berlakon gitu ya. Selain pandai berlakon atau pandai acting gitu kan. Berarti di sini selainnya en detaga ya. En nien detaga gitu ya. Dia juga pandai bernyanyi. Berarti selain merokok nanti di terjemahan Koreanya merokoknya dulu baru selain. Selain sudah mulai olahraga, nanti diterjemahkannya sudah mulai olahraganya dulu baru selain. Selain sudah kena flu, berarti sudah kena flu-nya dulu baru selain. Selain pedas berarti nah ini sampai ini. Jadi selain pedas berarti pedasnya dulu baru selain. Jadi selain hari libur berarti hari liburnya dulu baru selain gitu ya. Duh, aduh kemana ini jadinya? Sebentar ya teman-teman ya, sebentar saya cross check dulu ya, kok hilang ya. Ya, oke. Jadi gini ya Rebun ya, kayak tadi misalnya yang pertama ya, tadi misalnya selain eh selain apa ya Rebun ya? Selain misalnya gini. Aduh, gimana ya? Sebentar. Jadi gini, selain olahraga, diet juga gitu ya. Jadi di sini jadi eh apa namanya kurusan gitu ya. Contohnya kayak gini teman-teman ya. Jadi berarti olahraga dulu ya. Olahraga berarti undong hada. Nah ini kan kata kerja nih teman-teman. Nah jadi kan karena ini kegiatan yang sehari-hari. Enggak deh teman-teman. Saya cari contoh yang lain dulu sebentar ya. Ini agak kurang pas. Saya lihat nomor satu. Apa ya? Hmm,
Hmm, misalnya, Mutia, oh gini ya, oke oke. Oh jangan Mutia misalnya ya. Atau gini, Mutia, ini saya kenal. Mutia selain mengajar, sekolah S3 juga. Jadi sibuk sekali. Maaf ya teman-teman. Kali gitu ya. Sini jadinya berarti mutianya tetap ya. Mutianya tetap. Nah, berarti kan mengajar dulu nih teman-teman. Nah, mengajar ini kan kata kerja. Tapi teman-teman lihat kata kerja, kegiatan mengajar dan sekolah S3 itu sekarang lagi dilakukannya, berlangsungnya sekarang makanya harus pakai yang bentuk lampau. Astagfirullahaladzim. Yang bentuk sekarang ya, bentuk present. Nah, ini membedakan teman-teman nanti penggunaan nanti daganya karena ini adalah kegiatan yang dilakukan saat ini dan berlangsung terus belum selesai, maka dia pakainya harus nen de daga gitu ya. Mau nanti misalnya kata kerjanya itu ini kan karena mengajar kan karecida ya teman-teman ya. Karecida karena karecida ini berakhiran setelah dibuang danya berakhiran vokal, maka kalau karecida ini kan dibuang danya berakhiran vokal, tapi nanti kalau yang berakhiran konsonan pun tetap dia hanya pakai nandetaga. Jadi ini mau Mau nanti kata kerjanya berakhiran vokal atau konsonan, tetap dia hanya pakai nandedaga gitu ya. Jadi di sini misalnya kata kerjanya vokal atau konsonan, dia tetap pakainya nandedaga gitu ya. Jadi di sini mengajar, koma, berarti selain ya teman-teman ya. Selain gitu ya. Lalu S3 juga sekolah gitu ya, titik, jadi, sekali, sibuk gitu ya. Kalau kita terjemahkan menjadi, berarti Mutia는 가르치는 데다가 ditambahkan boleh teman-teman 학교에서 가르치는 데다가 eh eh paksa 과정, itu S3 ya, paksa 과정도 eh 밟다. Jadi paksa kwajong 밟다 itu artinya mengambil S3 ya. 밟고 있어요. 그래서 ini bisa ditambahkan sebenarnya 있어서 너무 바빠요. gitu kan. Tapi kalau mau dipotong 있어서 그래서 있어요. 그래서 너무 바빠요. gitu. 너무 바빠요. gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya eh oke, ini kita lingkari ya teman-teman ya. Nih, kita lingkari gini ya. Nah, sekarang kalau misalnya nomor 2, misalnya Mutia selain hmm, makan makanan pedas kemarin, eh, sarapan dan gini, selain dia makan itu apa ya Rabun ya? Selain dia makan makanan pedas kemarin, ngapain dong? Minum kopi 3 gelas gitu.
Jadi eh, apa namanya? Apa ya, Robun? Oh, Viom. Viom. Ntar dulu dong diterjemahin. Jadi kena mah gitu ya. Ntar. Viom. Jadi kena mah gitu ya. Oke, kita terjemahkan di sini. Ini jadinya gimana teman-teman? Mutianya dulu ya kan? Mutia. Ditandain aja teman-teman ya. Ini nomor 2. Ini nomor ini makanan pedas itu meun sih kan ya 3. Ini nomor 4, ini nomor 5 gitu kan ya. Lalu ini nomor eh berapa tuh? 6, 6, ini 7 ya, 3 gelas, terus ini nomor 8 titik, ini 9, ini 10 ya. Oke, coba terjemahkan di sini ya. Berarti bentar ya, Rebun. Saya minum dulu. Oke, jadi tadi teman-teman ada yang salah rekamannya ya. Jadi tadi yang nomor 2 itu kan, tadi nomor 1 itu kalau misalnya eh, sekarang gitu kan jadi kata kerja ya kan mau berakhiran konsonan atau vokal. Kalau misalnya menunjukkan yang sekarang kegiatannya tadi pakainya jadi apa? Apa teman-teman? Nen, de, daga gitu ya, mau konsonan atau vokal. Nah, kalau tadi contohnya seperti yang nomor 2, apa teman-teman? Contohnya mutia, selain, makan, makanan, pedas, kemarin, gitu ya, minum, kopi, 3 gelas, jadi mah gitu ya. Nah, di sini berarti yang diterjemahkan ini nomor 1, ini nomor 2, ini makanan pedas jadi 1 ya, 3, ini 4, ini 5, lalu 6, 3 gelasnya 7, ini 8, ini jadinya 9, mahnya 10 gitu ya. Oke, coba kita terjemahkan berarti dari Mutia dulu ya. Mutia, Mutianen. Berarti OJ makanan pedas meun musik gitu ya, meun 음식을. Nah, di sini ada kata makan teman-teman. Nah, makan. Nah, karena ini kemarin, maka dia harus lampau. Kalau lampau, rumusnya menjadi kata kerjanya jika berakhiran vokal, dia pakainya nien dedaga. Kalau misalnya kata kerjanya berakhiran konsonan, maka dia pakainya en dedaga. Gitu ya, Rabun. Nah, di sini danya dibuang menjadi ogen de daga gitu ya. Terus minum kopi berarti kopi를 네 잔이나 마셨어요. titik. 그래서 위험 mah ya muncul luka ya radang 위험에 걸렸어요. Jadi dia kena mah akut gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau misalnya setelah selain itu dia memang kata kerjanya menunjukkan kata kerja yang sudah lampau, maka teman-teman wajib pakainya yang ini ya. Eh, wajib pakainya yang ini. Karena kan menunjukkan lampau ya teman-teman. Dilihat lagi sekalipun lampau kata kerjanya setelah dibuang dari berakhiran vokal kah atau konsonan kah. Nah, kalau yang untuk sekarang misalnya selain tadi mutia kerja, mutia juga S3 itu kan memang kegiatan sedang berlangsung sekarang. Nah, itu pakainya nendedaga tidak peduli berakhiran konsonan atau vokal, langsung pakaikan yendedaga. Gitu ya teman-teman ngerti ya.
Nah, berikutnya kita masuk ke yang bagaimana kalau misalnya nempel sama kata sifat kayak misalnya selain cantik gitu kan, selain murah gitu ya teman-teman ya. Kita masuk di nomor 3 ini. Misalnya selain murah, jumlahnya juga banyak. Jadi beli gitu kan. Tuh, berarti eh, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, ini nomor 7. Gitu ya. Ini kita terjemahkan. Jadi murah itu kan apa ya Robun murah? Sada ya kan ya Robun? Wah, nggak kelihatan bedanya. Kita ganti dengan warna ini aja. Ada ya Robun ya, sada gitu kan ya. Nah, karena ini kata sifat, nah pokoknya kata sifat mau mau apa namanya eh dulu ke, mau murahnya dulu ke, mau murahnya kemarin, mau murahnya sekarang gitu atau murahnya nanti dia cuma punya satu bentuk saja ya teman-temannya. Jadi present ke gitu ya. Past ke gitu dia cuma punya pakai yang ini. Nah, cuman dibedakannya kalau berakhiran konsonan dia pakainya en, de, da. Hmm, bisa digerakin tuh. Hmm, pakainya en, de, da, ga. Nah, kalau berakhiran konsonan, vokal pakainya nien, de, da, ga. Sama kan teman-teman kayak ini kan, kayak apa namanya, kayak yang lampau ya, saat misalnya kata kerjanya lampau ya, gitu teman-teman ya. Jadi harap diingat gitu. Misalnya selain kecil jumlahnya dikit berarti apa? Eh bentuknya selain kecil berarti apa ya Robun selain kecil oh 작은 데다가 misalnya 기가 작다 kan pendek ya 기가 작은 데다가 기가 작은 데다가 어 경험이 없어서 selain pendek dia nggak punya pengalaman juga kan 경험이 없어서 이번 이번 apa ya ya Robun 이번에 저희 모델로 sambil 수 없어요. Kita nggak bisa jadikan model dia karena selain pendek, dia juga tidak ada pengalaman. Oke, yang terakhir ya teman-teman, yang keempat ya. Yang keempat adalah misalnya selain guru, misal di sini. Apa ya Rabunnya? Oh gini. Ini selain printer, ini selain printer, scanner juga. Jadi saya mau beli gitu kan. Jadi saya mau beli gitu ya. Nah, ini teman-teman kita urutin dulu ya. Berarti ini satu, dua, tiga, lalu empat, lima, lalu di sini enam, tujuh, delapan gitu ya.
Di sini kalau diterima berarti igosen mungkin ininya ya teman-teman ya, mesinnya ya. Printer itu kan insegi. Nah, kalau karena ini kata benda, teman-teman lihat ini kata benda loh, bukannya kata kerja, bukan kata sifat. Maka yang dipakainya adalah jika kata benda plus indetaga. Dia cuma punya satu, mau konsonan vokal, mau apa namanya? Mau lampau atau sekarang dia cuma pakai indetaga gitu ya. Jadi di sini insegi in insegi insegi in dedaga skeno kan adalah juga scanner gitu ya. Skeno igido heo. Jadi ini kenapa pakai gitu heo? Karena di sini ada adalah ya teman-teman. Keno gitu heo. 그래서 샀어요 gitu. Jadi akhirnya aku beli karena aku memang lagi butuh yang printer sama scanner gitu ya. Atau mungkin ke 사람은 apa namanya ya, 유명한 병원의 의사인데다가 국립 universitas negeri ya, 대학교에서 교수 교수님이기도 해요, gitu ya. Oke, gampang ya Rabun ya. Baik, saya rasa lo udah kapus semua aja. Baik, saya rasa cukup segitu untuk penjelasan di ininya ya, di Niantic ini ke ini kecetak lagi. Silakan teman-teman kalau mau coba menerjemahkan. Ini juga kan kayak gini. Ini kan kata dasarnya kan Gongyuil kan, Gongyuil gitu kan. Nah, karena ini kata benda, maka pakainya Gyeonghuyuil Rindetaka. Jadi, selain eh, minggu apa Senin Minggu ini selain tanggal merah itu kan kata benda ya, Robun. Selain tanggal merah gitu kan, PR juga nggak ada, jadinya main deh gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir kita masuk ke emyo. Nah, emyo ini sebenarnya sama dengan go ya ya Robun. Aduh, ini teman-teman saya belum hapus karena copy paste. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf. Ini artinya bisa dan bisa serta ya teman-teman atau bisa sambil. Gitu ya. Dia menempel dengan kata kerja atau kata sifat. Lalu hapus dulu. Contohnya di sini eh 이 영화는 film ini 모두 호주에서 촬영되었으며 gitu ya. Film ini semuanya diambil gitu ya, diambil di Australia gitu kan. Jadi syutingnya nggak kemana-mana, cuma di Australia semuanya, nggak di negara mana, nggak di nomor satu di Australia, satu di Korea nggak gitu ya. Jadi film ini full diambil di Australia gitu ya. Dan para pemainnya pun adalah orang setempat gitu. 내일 날씨는 대체로 맑겠으며 내륙 지방에는 안개가 끼는 곳이 많겠습니다. Besok cuaca secara hampir keseluruhan akan cerah dan daerah Neryuk, daerah 미안해요, 여러분. 잠시만요. Daerah daratan gitu, daerah sekitar daratan akan banyak berkabut
Gitu kan. Angkega kita gitu ya. Dan di daerah daratan gitu, sekitar daratan itu akan banyak tempat yang diselimuti kabut gitu ya. 우리는 함께 여행도 다니고 전화와 편지도 주고받으며 조금씩 가까워졌다. Kami pergi jalan-jalan bersama dan saling ya, saling saling menelpon kan juga bata itu artinya menerima dan memberi dan menerima berarti maksudnya saling menelpon, saling memberikan surat gitu kan, saling membalas surat serta eh, 조금씩 sedikit menjadi dekat gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini lanjutin ya. 지수는 친구들에게 웃으며 인사했다. Nah, kalau di sini teman-teman artinya bukan dan tapi sambil ya Robun. Ini bisa digantikan dengan 웃으면서. Sebenarnya si ya Robun 웃으면서. Sebenarnya myonso itu lebih banyak ke kata percakapan ya Robun ya. Myo itu sebenarnya lebih ke bahasa tulis dan ini juga banyak dipakai untuk apa namanya apa ya Robun menjelaskan cerita latar di dalam novel gitu kan ya. Eh, ngerti nggak ya kemarin? Jadi misalnya kan 너는 왜 그러니? Misalnya kan kita baca novel nih teman-teman, 너는 왜 그러니? Gitu kan? Di sini yang ngomong nonan macaroni misalnya Jisoo. Jisoo는 울면서 이제 울며 미나에게 물어봤다. 미나에게 물어봤다. Gitu. Jadi kan ini penjelasan apa sih ya Rabun prolog ya namanya ya, saya lupa deh. Jadi dia bilang nonen 왜 그러니 gitu kan. Ini kan ceritanya tokohnya lagi ngomong gitu di novelnya kan. Lalu prolognya bilang Sisu sambil menangis bertanya kepada Mina gitu. Itu jadi yang saya bilang ini menjadi bahasa tulis. Nah, sama artinya dengan myonso, cuman kalau myonso itu kan bahasa lisan ya teman-teman ya. Gitu. Maksudnya bahasa tulisnya seperti itu ya teman-teman. Jadi sering dipakai untuk menyambungkan go untuk menggantikan go tetapi di bahasa lisan. Bahasa tulis gitu ya. Munoche, 여러분 munoche. Berikutnya kita bawa, 나는 책을 읽으며 시간을 보내고 있었다, gitu kan. Aku melewatkan waktu sambil membaca buku. 우리는 주위 사람들의 축하를 받으며 결혼식을 올렸다. Gitu kan. Mungkin nih dia lagi nulis di vlognya dia ya kan. Di vlog itu di blognya dia gitu kan. Kami melaksanakan pernikahan gitu. 결혼식을 올렸다 itu maksudnya kita eh, gimana ya Robun? Kami melangsungkan pernikahan. Jadi Kyoron Sikeulut itu dia berdiri di altarnya itu dan setelah apa namanya akad gitu ya dengan dibimbing oleh pendeta gitu ya. Mereka kan akan menghadap ke arah pengunjung kan ya, para undangan. Nah, biasanya dia akan bilang kami apa namanya apa namanya melaksanakan pernikahan gitu dengan memberikan selamat kepada orang-orang di mengucapkan salam aduh ya Rabbun maaf errornya Neo sebentar. Jadi maksudnya kami melaksanakan pernikahan sambil mendapatkan ucapan selamat dari para orang di sekitar gitu ya. Sengyu는 늦게까지 성사님이 지도를 받으며 피나는 연습을 했다. Sengyu itu latihan sampai berdarah-darah gitu. Itu kan istilah saja. Ini majas ya, majas berlebihan ini kan. Sengyu itu latihan sampai berdarah-darah sambil dapat arahan dari gurunya sampai malam gitu ya Rebun ya. Oke, jadi teman-teman di sini bisa kita artikan. Jadi kalau teman-teman mau ngomong dan serta sambil itu bisa dengan si emyo. Emyo ya Rebun bisa dengan emyo ya. Gitu.
Misalnya gini, film ini diambil di Australia dan pemerannya juga orang setempat. Besok akan turun hujan dan seluruh wilayah berkabut. Ini kita bisa ganti. Biasanya teman-teman mungkin pakainya go di sini, tapi sekarang bisa digantikan dengan emyo. Kenapa pakai emyo? Karena ini untuk bahasa formal gitu ya. Kenapa formal nih? Lihat aja, ini pembawa acara, pembawa berita cuaca kan dalam menyampaikan kepada pemirsa kan, maka dia dannya pakainya myo, tidak pakai go gitu ya. Nah, film ini diambil di Australia, mungkin dia juga lagi interview, jadi sebagai ganti go dia pakainya myo gitu ya. Kita jalan-jalan, makan bersama gitu kan, serta foto di atas gunung gitu. Berarti di sini bisa untuk serta boleh teman-teman pakai si Mio. Kalau udah pakai Go depannya kebanyakan berikutnya diganti dengan Go. Kayak kita aja kan pakai dan berikutnya masih mau nyambungin lagi kita pakai serta gitu kan ya. Urinan gugyong dohago gitu kan. Gugyong dohago 밥도 같이 먹으며 gunung apa ya? 산 위에서 산 위에서 bukan 산 꼭대기에서 사진을 찍었다. 사진을 찍었다. gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Olahraga, diet, serta minum suplemen. 저는 어, 운동을 하고 apa tadi ya? Eh, apa tadi ya, Rabun? Diet. Dietnya juga nggak apa-apa sih, cuman kan diet bahasa Inggris saya jadi lupa. eh 시기 여법도 하며 보충제를 먹용해요 gitu ya. Berikutnya tersenyum. Kalau sambil ya silakan. Tadi kalau sambil yang seperti saya bilang ya, untuk menggantikan emyonso di bahasa lisan, teman-teman kalau ingin ngomong sambil di bahasa tulis silakan ganti dengan emyon gitu ya. Tersenyum sambil memberi salam. Ini yang tadi saya bilang prolognya ya. Misalnya ada Jisoo sama siapa ya? Misalnya Jisoo sama Entak, misalnya Jisoo sama siapa tuh Nero pun cowoknya Encol misalnya Encol gitu kan ya Encol gitu kan Jisoo misalnya memberi memberi di novelnya ingin menjelaskan Jisoo tersenyum memberi salam kepada Encol. Jisoo는 웃으며 은철에게 인사를 했다 gitu. 인사를 했다. Oke teman-teman ya. Membaca buku melewatkan liburan. 나는 방학을 보내며 책을 읽었다. Gak ada yang susah ya teman-teman ya, gampang ya. Oke. Nah ini perbedaannya sih ya teman-teman ya. Oh iya, saya belum jelasin pakai kata benda sekalian aja di sini ya. Jadi contoh gini, 선생님 페이퍼 페이페이시의 페이페이 씨의 아버지는 회사원이고 어머니는 주부예요. Berarti di sini kan 선생님, ayahnya Peipei itu adalah ya kan adalah Ida kan, dannya dibuang pakainya godong, adalah karyawan swasta dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Nah ini di bahasa lisannya teman-teman bisa pakai ini. eh, Teman-teman bisa pakainya si Hesawon. Pakai Hesawon, pakai si Imyo ini ya. Jadi kalau Ida dannya dibuang dia pakainya Imyo jika konsonan gitu ya. Enggak teman-teman, konsonan vokal sama ya. Nah, ini teman-teman kalau sigo buat ditulis oke, buat ngomong oke pakai igo. Tapi kalau Imyo ini cuman untuk digerer.
Bukan cuman sih, biasanya kebanyakan dipakai di girl gitu di tulisannya. Lalu eh jadi kalau misalnya untuk lampau, misalnya dia kemarin tidak dia nanan sukje를 했고 친구도 함께 숙제를 했다. Jadi aku sudah mengerjakan PR dan teman juga sudah mengerjakan PR. Nah ini boleh dibentuk. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya kan di belakang ini sudah menandakan lampau ya teman-teman ya. Walaupun di sini kita nggak kasih lampau, kayak teman-teman ingat AOSO nggak? AOSO. AOSO itu kan nggak boleh pakai at oso ya, Robun. At, ososo itu nggak boleh. Dia itu peraturannya tidak boleh menempel dengan kata dengan akhiran lampau gitu loh. Cukup di belakangnya aja lampaunya. Misalnya bega apa so, biongone kata. Nah, katanya di sini ada lampau kan? Lampaunya sini sudah menjelaskan pasti dianya pun lampau. Orang orang akibatnya aja lampau, masa sebabnya nggak lampau kan nggak mungkin. Jadi tidak perlu penambahan lampau di sini pun sudah menjelaskan bahwa sebabnya pun sudah pasti terjadi duluan atau sudah pasti lampau gitu loh. Sama dengan go, sama dengan gue ya Robun. Jadi kalau kita mau bilang saya sudah makan dan apa namanya dan teman saya juga sudah makan. Nah, di situ nanen, bubble, moko, cinggu tuh 먹었어요. Tapi kalau misalnya kan kalau nanen, bubble, moko, cinggu tuh bubble, 먹었어요. 먹었어요 di belakang itu sudah menandakan berarti saya juga sudah makan. Tapi kalau teman-teman mau tambahkan di sini menjadi lampau juga nggak apa-apa. Nanen, bubble, 먹었고, cinggu tuh bubble, 먹었어요. Jadi untuk pemakaian sigo ini mau di depannya pakai lampau boleh, tidak juga tidak apa-apa. Gitu maksudnya ya teman-teman ya. Nah, sementara kalau yang ini, eh, kalau yang ilmiah ini sebenarnya teman-teman ya, dia tuh lebih menekankan di kalau sudah lampau ya tandai dia lampau gitu loh. Kayak tadi kan di sini Nanda subjeril hamil cinggudo hamke subjeril heta gitu kan. Saya sudah mengerjakan PR, teman juga sudah mengerjakan PR. Nah, di sini kalau misalnya kata kerja di sininya sudah lampau, pemakaian ilmiah itu wajib dipakaikan lampaunya gitu loh. Walaupun di belakangnya sudah lampau, tetap di sini harus ditandai dengan lampau. Maka itu tidak berbentuk hamil tetapi menjadi hesemil. Jadi kalau misalnya nanen, bubble, sudah makan gitu ya, bogos semio, bukannya mau gumio ya Robun. Bogos semio, cinggu tuh Bogota gitu, cinggu tuh Bogota. Jadi dua-duanya harus ditandai lampau, baik subjeknya baik kata kerja dari subjek yang kedua maupun kata kerja dari subjek yang pertama wajib ditambahkan lampaunya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau yang di sini artinya apa namanya? Sambil ya teman-teman ya. Ini yang sambil. Nah, kalau umyo itu punya arti yang sama dengan umyonso, tapi kalau go itu tidak punya fungsi yang sama dengan umyonso. Gitu ya teman-teman ya, harap diingat. Oke, baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan ya teman-teman ya. Hujan gede banget di sini. Baik, sampai situ saja yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi mohon dipelajari. Saya akan seperti minggu lalu memberikan tugas juga. Terima kasih sudah mendengarkan selama 1 jam 13 menit. 수고 많았고 지금까지 무티의 선생님이었습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.